Psikologi pernikahan membangun resiliensi keluarga melalui sakinah, mawadah, dan rahmah. Sekarang kita akan membedah segitiga emas hubungan manusia dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai pelindung dari stres interpersonal dan gangguan emosional dalam rumah tangga. 1. Sakinah. Kebutuhan dasar keamanan psikologis. Al-Quran menyatakan bahwa tujuan penciptaan pasangan adalah agar manusia merasa litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang atau tentram bersamanya. Homeostasis emosional. Sakinah adalah kondisi di mana rumah tangga menjadi tempat pulang bagi jiwa. Secara psikologis, ini adalah safe base, pangkalan aman. Jika seseorang tidak mendapatkan ketenangan di rumah, ia akan mengalami kelelahan mental exhaustion, yang kronis. Regulasi stres. Pasangan berfungsi sebagai koregulator emosi. Kehadiran pasangan yang menenangkan dapat menurunkan aktivitas amigdala dan membantu individu pulih lebih cepat dari trauma dunia luar. 2. Mawadah dan rahmah. Dinamika cinta dan empati. Al-Quran membedakan antara dua jenis cinta yang harus ada dalam sebuah hubungan untuk menjamin keberlangsungannya secara psikologis. Mawadah, cinta gairah atau visual. Ini adalah dorongan cinta yang bersifat eksplisit, ketertarikan fisik dan romansa. Ini penting untuk fase awal dan menjaga percikan kebahagiaan. Dopamin dan oksitosin. Rahmah, cinta kasih atau empati. Ini adalah level cinta yang lebih dalam, yaitu belas kasih yang muncul terutama saat pasangan sedang lemah, sakit, atau menua. Dalam psikologi, ini adalah compassionate love. Rahmah inilah yang menjaga hubungan tetap utuh saat daya tarik fisik atau mawadah mulai memudar. 3. Psikologi libas. Fungsi perlindungan dan identitas. Al-Quran menggunakan metafora yang sangat dalam. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah 187. Menutupi kekurangan, atau privacy. Sebagai pakaian, pasangan berfungsi menutupi aib dan trauma satu sama lain. Membuka rahasia pasangan secara psikologis merusak trust, yang merupakan fondasi paling dasar dari kesehatan mental keluarga. Regulator suhu mental. Pakaian melindungi dari panas dan dingin. Pasangan yang sehat berfungsi meredam amarah saat emosi panas dan memberikan kehangatan saat salah satu pihak merasa dingin, depresi, atau sedih. 4. Manajemen konflik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Al-Quran mengakui adanya perbedaan dan potensi konflik, namun memberikan protokol interaksi yang sehat. Interaksi yang ma'ruf atau patut. Al-Quran menekankan untuk tetap berbuat baik bahkan ketika ada rasa tidak suka. Secara kognitif, ini adalah latihan untuk tidak terjebak dalam negative sentiment override, di mana segala hal tentang pasangan terlihat buruk. Penyelesaian adil. Al-Quran menyarankan keterlibatan pihak penengah atau hakam untuk menghindari eskalasi emosional yang bisa berujung pada kekerasan domestik. Psikologi intimasi. Keseimbangan antara kebutuhan biologis dan kemuliaan jiwa. Sekarang kita akan membedah bagaimana Al-Quran memvalidasi kebutuhan biologis manusia bukan sebagai sesuatu yang kotor, melainkan sebagai jalan menuju kesehatan mental dan sarana pengikat emosional atau bonding yang sakral. Validasi kebutuhan biologis sebagai kesenangan yang fitrah. Berbeda dengan beberapa tradisi asketis yang memandang seksualitas sebagai penghambat spiritualitas, Al-Quran menempatkan kecenderungan kepada pasangan sebagai bagian dari hiasan hidup yang fitrah. Surat Ali Imran ayat 14. Pelepasan ketegangan psikologis. Al-Quran mengakui bahwa hubungan intim adalah kebutuhan yang mendesak, terutama di malam hari saat manusia membutuhkan istirahat dan relaksasi. Surat Al-Baqarah ayat 187. Secara medis, hubungan intim yang sehat melepaskan oksitosin atau hormon cinta dan endorfin yang merupakan penangkal alami stres dan kecemasan. Integrasi jiwa dan raga. Al-Quran memandang seksualitas bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan aktivitas psikis yang melibatkan penyampaian sesuatu untuk diri sendiri,
investasi emosional untuk masa depan. Etika intimasi, menjaga marwah dan konsensus. Laporan kami menemukan bahwa Al-Quran menekankan aspek kerelaan dan kenyamanan dalam hubungan intim. Analogi ladang. Metafora istri sebagai ladang surat Al-Baqarah ayat 223 seringkali disalahpahami. Dalam perspektif psikologi agrikultur, ladang membutuhkan perawatan, kasih sayang, dan waktu yang tepat agar bisa menghasilkan. Ini menekankan pada aspek budidaya emosional, bukan eksploitasi. Larangan menyakiti secara fisik dan psikis. Al-Quran melarang hubungan saat kondisi fisik atau biologis tidak memungkinkan, seperti saat haid, demi menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama. Ini melatih laki-laki untuk memiliki kontrol diri dan empati terhadap kondisi pasangan. Seksualitas sebagai sarana komunikasi nonverbal. Dalam Al-Quran, hubungan suami istri adalah bagian dari muasyarah bil ma'ruf atau pergaulan yang baik. Pemuasan timbal balik. Al-Quran menekankan hak yang seimbang antara suami dan istri. Secara psikologis, kepuasan seksual yang timbal balik membangun self-esteem yang kuat pada kedua belah pihak dan mengurangi resiko konflik di luar urusan ranjang. Penyaluran energi libido. Dengan menyediakan saluran yang sah dan bermartabat, Al-Quran melindungi mental individu dari penyimpangan atau obsesi seksual yang merusak, atau fetisisme atau adiksi, yang sering muncul akibat represi seksual yang tidak sehat. Perlindungan anak dari paparan seksualitas dini. Al-Quran sangat memperhatikan kesehatan mental anak dalam konteks seksualitas orang dewasa. Privasi 3 waktu. Perintah agar anak meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua pada waktu-waktu tertentu, Surat An-Nur ayat 58, adalah bentuk proteksi psikologis. Ini mencegah anak melihat hal-hal yang belum mampu mereka proses secara kognitif, yang bisa memicu trauma atau pubertas dini secara mental. Psikologi pemulihan. Taubat sebagai mekanisme riset mental dan penghapusan rasa bersalah. Sekarang, kita akan membedah bagaimana konsep taubat bekerja dalam sistem kognitif manusia untuk menghancurkan guilt complex atau kompleks rasa bersalah yang seringkali menjadi akar dari depresi dan kecemasan kronis. Memutus cantai guilt complex atau rasa bersalah kronis. Dalam psikologi, rasa bersalah yang tidak terselesaikan dapat memicu kebencian pada diri sendiri atau self-loathing yang sangat merusak. Penghapusan stigma diri. Al-Quran menegaskan bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Pesan ini secara instan bekerja sebagai intervensi kognitif untuk menghentikan pikiran bunuh diri atau keputusasaan eksistensial. Mekanisme clean slate atau lembaran baru. Konsep bahwa kesalahan masa lalu benar-benar diampuni dan dihapus memberikan kesempatan bagi otak untuk melakukan riset emosional. Ini memberikan energi baru bagi individu untuk berubah tanpa beban identitas sebagai orang gagal. Tahapan taubat sebagai terapi perilaku, behavioral therapy. Taubat dalam Al-Quran bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah proses terapi perilaku yang sistematis. An-nadam atau penyesalan. Ini adalah tahap pengakuan emosional. Mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain adalah bentuk kejujuran kognitif yang melegakan. Al-iqla atau penghentian segera. Memutuskan rantai perilaku negatif agar otak tidak semakin terbiasa dengan pola destruktif tersebut. Al-azm atau tekad kuat. Membangun rencana aksi masa depan untuk tidak kembali pada lubang yang sama, atau manajemen pencegahan kambuh atau relapse prevention. Katarsis melalui pengakuan kepada Tuhan. Berbeda dengan sistem pengakuan kepada sesama manusia yang mungkin menimbulkan rasa malu sosial, Al-Quran mengarahkan pengakuan langsung kepada Sang Pencipta. Ruang aman psikologis. Berdoa dan menangis di hadapan Tuhan adalah bentuk katarsis. Ini memungkinkan individu melepaskan beban emosional yang berat dalam ruang yang sepenuhnya privat dan aman, tanpa takut dihakimi oleh manusia lain. Restorasi harga diri. Dengan merasa diterima kembali oleh Tuhan, harga diri individu yang sempat hancur dapat pulih kembali. Transformasi energi. Mengubah keburukan menjadi kebaikan. Laporan kami menemukan fenomena psikologis yang unik,
Al-Quran menjanjikan bahwa bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, keburukan mereka akan diganti menjadi kebaikan. QS Al-Furqan ayat 70. Post-traumatic growth. Secara psikologis, ini berarti pengalaman pahit masa lalu dijadikan pelajaran atau wisdom yang mendorong seseorang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kesalahan masa lalu tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi motivasi untuk berbuat manfaat lebih banyak. Seluruh rangkaian laporan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah manual kesehatan mental yang utuh. Ia mencakup preventif melalui ibadah, zikir, dan kontrol diri, kuratif, penyembuhan, melalui taubat, sabar, dan reframing kognitif, promotif atau pengembangan, melalui syukur, tawakal, dan pencapaian karakter insan kamil. Bagian ini merupakan penutup dari serial utama psikologi dalam Al-Quran.